penggunaan Google Meet-nya ini sepertinya nanti kita cuman sampai sekitar ya maksimal 1 jam, tapi paling mungkin efektifnya semoga tidak terputus dengan waktu yang diberikan oleh Google Meet begitu ya. Google Meet Iya, itu ya. hanya Google mengasih Meet waktu unlimited sih, Pak. Unlimited, unlimited. Pak. Unlimited itu kalau pesertanya kalau tidak salah tidak lebih dari 40, Pak. Oh gitu ya. Kalau kalau tidak salah. Cuman ya Oh nanti iya, iya. biasanya ada notifikasi. Karena tadi di Iya, kelas iya. yang kelas A4 itu tadi Heeh. sudah ada notifikasi bahwa kita cuma dikasih waktu 1 jam begitu. Oh iya, 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 iya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya, Mungkin iya. nanti bisa pakai akun saya, Pak Ketua. Iya, jadi kita udah siapkan untuk operator Pak Arif, Oh Pak. gitu. Oh Jadi siap, siap. dia punya unlimited. Oh siap, Ini siap. karena tadi keburu-buru, jadi saya aja yang bikin deh. Ya nggak apa-apa. Karena kan kita juga perkuliahan itu kan kita 1 jam berapa ya? 1 jam 30 atau 1 jam 20 menit begitu ya Iya, sebenarnya ya. jam, Ya nggak 1,5 jam. apa-apa. Oke, mungkin kita mulai karena sudah 40 lebih ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. I hope that all of you fine, and I'm sure that all of you fine because you can attend and join the class today. Yeah. So hopefully we can discuss the material, and all of you can participate actively when I ask a question, or maybe I ask you to say something related to the material. Before we go to the material today, sebelum masuk materi hari ini, I want to review some or maybe give you a feedback related to your task, related to video that you have shared and you have submitted in portal. Jadi ada beberapa catatan yang saya punya berkaitan dengan kemarin itu teman-teman diminta untuk mengumpulkan video yang berkaitan memperkenalkan temennya begitu ya, memperkenalkan orang lain. Nah kemarin ada catatan juga ketika teman-teman memperkenalkan diri begitu. Nah bagi teman-teman yang sudah membaca modulnya ya di bagian karena when you are asked to state or express and then give information about your friend's phone number. Sometimes we find that the number is only not single number. Jadi mungkin ada beberapa nomor teman-teman yang istilahnya bukan cuma satu angka saja. Ada yang 2 angka sama, ada yang angkanya 3 juga sama, ada gitu. Nah, berdasarkan video yang kemarin saya lihat gitu ya, ada beberapa miss in pronouncing word or phrases. Jadi ada yang masih kurang tepat begitu ya. Kalau salahnya sih tidak, kurang tepat begitu ya. Contoh kemarin ada yang 8-nya ada 2. Jadi ketika angka 8-nya ada 2, kemudian ada yang oh ya, Pak Ketua, mic-nya, kenapa mic-nya? Oh bunyi ya? Bunyi, Pak. Iya, atau mungkin Pak Ketua untuk sementara di unmute dulu ya, barangkali teman-teman terganggu nih. Bisa nggak? Oh bisa, alhamdulillah. Jadi begini, kemarin ada yang 5-nya ada 2 begitu, 5-nya ada 2, 3-nya ada 2, bahkan ada 8-nya 3 begitu. Jadi teman-teman masih menyebutkan kayak 3 gitu ya. Ada yang 5 gitu. Ada yang 7. Nah, pengucapannya tidak salah, memang itu bukan sesuatu yang salah. Itu jelas bahwa menunjukkan 5-nya ada 2, 7-nya ada 3 gitu. Tetapi in English we have to follow the rules and we have to say
based on the suggestions given over there. Kalau kemarin itu kalau ketika dua angka yang sama maka menggunakan double begitu ya. Double five, double three, ya begitu. Nah kalau ada 3 ya berarti triple, nah triple seven atau triple three. Nah itu maka itu harus diikuti gitu ya. Mungkin beberapa ya, tidak semua, hanya beberapa saja itu mungkin miss gitu kan, miss informasi ketika membaca modulnya gitu ya. Kemudian ya ketika pengucapan kata introduction, kemudian introduce gitu ya, kemudian berkaitan dengan angka, terutama berkaitan dengan angka ya, ada yang ya is natural ya, happen when you say the word in English ya it's not good, it's not correct enough gitu ya, nggak begitu tepat begitu. Contoh kayak 30 ya, yang umurnya pasti ya rata-rata mungkin ada yang 20-an ya, ada yang 30-an, maka pengucapannya juga harus disesuaikan ya. 32, 33 gitu ya. Kemudian 35, 38 atau mungkin 25. Nah, itu mungkin disesuaikan. Kemudian berkaitan dengan hari, kemarin kan juga berkaitan ada dengan hari, ada Sunday, Monday, ya, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nah, kemarin hanya ditanyakan beberapa yang itu muncul di Google Form gitu ya, dan ya di Google Form kemarin muncul. Kemudian penyebutan jam itu juga sebenarnya ada beberapa cara penyebutan jam. Ada yang menggunakan pas, ada yang menggunakan to begitu. Tapi kemarin kita menggunakan yang paling simpel. Jadi ketika lewat ya berarti 10 lewat 10 berarti ya 10 begitu ya. Tapi kalau in other expressions we can say 10 past 10. Nah, jadi pas itu menunjukkan lewat begitu ya. 10 past 10. 10 past 5. Nah, bisa juga begitu. Atau ada yang menggunakan a quarter, ada yang menggunakan half. Nah, cuman kemarin kita pakai yang lebih simple karena biar mudah dipahami. Karena fungsi dari bahasa itu kan bukan fungsi dari bahasa itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi. Nah, ketika informasinya sudah tersampaikan ya dan kemudian pendengarnya bisa memahami ya is enough gitu ya. When you say 10 5, nah berarti jam 10 lewat 5 sama dengan 10 past 5 itu bisa juga. Atau mungkin kalau kurang berarti 10 to 5. Nah, kalau 10 to 5 berarti itu jam 5 kurang 10 gitu. Ada to-nya. To itu berarti 10 menit menuju ke 5. Berarti jadi jam 5 kurang 10. Tetapi kemarin kita pakai yang simple saja. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata kerja yang ditambah s atau es atau tidak tambah sekali. Nah, itu memang dipengaruhi oleh subjeknya. Kalau subjeknya adalah Dewi Ayu itu apa ya? Kalau biar mudahnya diingatnya adalah diingatnya adalah Dewi Ayu. Yang namanya Dewi itu pasti cantik gitu ya. Dewi Ayu bahasa Jawa Dewi Ayu. Nah, kalau they, we, I, you or people more than one, nah itu pasti subjeknya verb 1 tapi tidak ditambah apa-apa. Tidak perlu ditambah s, tidak perlu ditambah es. Tetapi kalau subjeknya he, she, it atau satu nama orang maka ditambah s atau ditambah es begitu. Itu simple present tense. Nah, apa kaitannya dengan materi hari ini? Nah, materi hari ini itu berbicara tentang describing jobs. Nah, describing job masih ada kaitannya dengan simple present dan ada kaitannya dengan angka, ada kaitannya dengan hari dan sebagainya. Oke, nanti akan saya tunjukkan. Ini sudah 40
5 orang ya. Pak Thomas sudah hafal teman-temannya? Alhamdulillah, Pak. Sudah hafal semua ya. Ini kira-kira yang belum hadir siapa Pak Thomas? Bentar, saya cek dulu. Ya, sambil saya nunggu Pak Thomas, saya akan buka akmalnya, jadi biar bisa. Oke, mungkin sekalian saja saya panggil saja ya Pak Thomas ya, biar agak cepat. Iya. Ini ya. Oke, Pak Thomas ada, Sarah ada Sarah. Sarah ada Sarah. Ya. Ada. Sarah. Nah, berarti Oh, Sarah ada. Ismail. Present, Pak. Ya, Rika. Ada. Rika Hirma Yulis. Ibu Rika ada? Hadir, Pak. Ada hadir, Pak. Oke. Ya, siap. Abdullah Zubair. Ya, begitu ya. Itu kondisinya begitu ya. Abdullah Zubair nggak ada ya. Abdullah Zubair nggak ada. Neng Arina. Hadir, Pak. Sahrul. Hadir, Pak, hadir. Afrizal. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Afrizal ada. Kemudian Nur Alim. Hadir. Lia Nur Nilawati. Lia. Ya, belum ada. Erni. Pak. Hadir, Pak. Denny. Hadir, Pak. Sulasri. Ulfa. Hadir, Pak. Ya, saya hadir. Ya, Ulfatus. Hadir, Pak. Ya, Ulfatus ada. Siva Restu. Hairul. Hadir, Pak. Desanti ada Desanti. Saya, Pak. Maaf. Barusan Ya. Muakirin. Hadir, Pak. Hadir. Fitria ada. Ada, Pak. Risalatul. Hadir. Mustafa. Hadir, Pak. Devi Hadir. Oki. Hadir, Pak. Mana Devi Oki? Oh, ada. Oke. Isnaini Salman Al-Farizi. Hadir, Pak. Mana Salman? Hadir. Ya. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Anton Sultanuddin. Hadir, Pak, hadir. Oke. Salman hadir ya, Pak. Ya. Salman hadir, Pak. Dia Kartika. Hadir, Pak. Sulistyowati. Hadir, Pak. Rianingsih. Hadir, Pak. Yati. Hadir, Pak. Imayawati, sorry. Misrada. Hadir, Pak. Muhammad Mismarudin. Hadir, Bapak. Hadir. Ya, Muhammad Sulaiman. Sulaiman. Oke. Nuryama. Hadir, Pak. Ilham. Eko. Hadir, Pak, hadir.
Oh, Eko Arif Hadir. ada. Hadir Oke. Pak, hadir. Iya. Anim. Iya. Anim. Dwi. Oke, Dwi Muhammad Rohim. Hadir Pak. Asep. Asep Sugandi. Hadir Pak. Oke, kemudian M Yaskur. Hadir, Pak. Arif Busro. Hadir, Pak. Miftahul Anam. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oke, Siti siapa lagi nih? Siti Nurjana. Hadir, Bapak. Hadi Hasan. Hadi Hasan. Evi Juwaini. Menta. Ke kamar mandi orangnya Pak, maaf Pak. Oh, Hadir. Evinya. Iya bentar Pak. Oke. Diare bentar Pak. M Jamaluddin. M Jamaluddin. Ade Maulana. Ade Maulana belum kelihatan. Vima. Hadir, Pak. Kasna. Pak Ade. Hadir, Pak. Kasna ada. Terus Sri Rahayu. Sri Rahayu. Ya. Jadi di catatan saya memang ada beberapa. Nanti silahkan konfirmasi ke saya yang belum. Contoh ini saya akan ini mungkin bisa dicatat siapa yang tadi belum muncul ya. Ada Abdullah Zubair, kemudian Lia Nur Nilawati, ada Siva Restu, kemudian ada Isnaini Rizal, Nuryama. Nuryama hadir, Pak. Oh, Nuryama hadir. Iya. Oke, Nuryama hadir. Kemudian ada Hadi Hasan, Muhammad Jamaluddin, Ade Maulana, sama Sri Rahayu. Hadir Pak, saya hadir Pak. Oh, Ade ada. Ade Iya Maulana Pak, ada. hadir Pak. Tadi apa sinyalnya putus Ya. Pak. Oke. Maaf. Oke, nanti sambil Sambil ngajar Ya. juga Pak. Sambil nunggu yang lain juga. Oke. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, materi hari ini itu adalah describing job. Jadi mendeskripsikan pekerjaan berkaitan dengan apa yang dikerjakan, pekerjaannya apa, begitu ya. Nah, masih ada kaitannya dengan simple present tense yang kemarin membedakan verb yang ada s-nya dan yang tidak ada s-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar, nanti akan saya tunjukkan. Sebentar. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, describing job itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang warna kuning dan warna hijau di sini. Kalau warna kuning ini adalah pertanyaan, warna hijaunya adalah jawabannya. So in this morning, when you want to ask your friends to describe their job, so you can use where. Where do you work? What do you do there? What do you do? Yeah, just using both of them. Yeah, where do you work or what do you do or what do you do there? So based on this dialogue, we can see that. Candice, where do you work? I work in a restaurant. Oh, really? What do you do there? I'm a waitress. I take serve food and drink. That sounds cool. Yes, it's a good job. I like it. What do you do? I'm a student and I work part-time too. Oh, where do you work? I work for a repair shop. What do you do? I'm a mechanic. I repair vehicles. That's nice. So
The first is talking about the job. Jadi kalau tanyanya yang mana dulu begitu ya. Kalau ditanya where berarti kerjaannya apa, kerjanya di mana begitu. Baru kalau what do you do berarti apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan kata tanyanya ya. Ada where, ada what, ada who. Nah, nanti akan saya berikan listnya. Nanti bisa kita hafalkan bareng-bareng question word-nya yang berkaitan dengan nanti untuk bertanya tentang describing job gitu ya. Apakah pekerjaannya hanya waiters and repair shop? No. We are going to discuss some jobs. Okay, we can see here teacher, nurse, flight attendant, salesperson, dan chef, ada pilot ya. Ada lecturer, ada postman, ada policeman, ada soldier, kemudian banyak lagi. It is just the example, and then this is the locations or a place where they work. Jadi ini bicara tentang tempatnya di mana dia bekerja, and then on the right hand it is the activity. Ya, kalau guru ya berarti ngajar, kalau perawat cares patients, flight attendants serve passengers, sales person sells clothes, a chef cooks food. Nah, kenapa kata kerjanya ini ada S-nya semua? Karena ini single semua. Jadi ini single atau bisa juga hanya satu orang saja yang subjeknya hanya satu orang. Bagaimana kalau teachers? Ya pasti ini hanya teach gitu ya. Nurses berarti hanya cares. Care saja, tidak ada S-nya. Nah, it is depend on the subject. So when you give information information about your job, you can use this expression. I'm a teacher. I work at school and I teach students. Kalau nurse, I work in a hospital. I care for patients. And I'm flight attendants. I work for an airline and I serve passengers. I'm a salesperson. I work in a department store. I sell clothes. I'm a chef. I work in a restaurant. I cook food. So it is depend on the subject and it influence the verb over here. Nah, subjeknya apa maka akan mempengaruhi kata kerjanya, begitu ya. Kalau mungkin saya akan panggil ya sebelum saya lanjutkan. Mas Ade coba. Mas Ade, Pak Ade. Can you hear me, Pak Ade? Pak Ade Maulana? Pak Ade. Suaranya hilang nih, Pak Ade. Sinyalnya ini ya. Iya. Sinyal. Siti Nurjana. Ya. Siti Nurjana ya, best ya. Oke, tadi kan sudah ada kalau teacher, I'm a teacher gitu ya. I work at school and then I teach school. Kalau coba Siti Nurjana, kalau saya kasih pekerjaan contohnya adalah pilot. Gitu. Pilot. Ya, pilot. I am a pilot. Kemudian kerjanya. I work in airplane. And then? And I kalau pilot itu kerjanya ngapain kira-kira? Drive. Apa sih? Ikan pesawat. Ya, fly. Apa? Fly apa? Fly airplane. Iya, fly airplane gitu ya. Oke, itu contohnya. Jadi banyak sekali. Kalau a doctor sama. Kalau I'm a doctor, I work in a hospital and Kalau pekerjaan dari dokter itu kan ya banyak sekali ya. I visit patients, ya kan? I check the conditions of the patient. Jadi kata kerja di sini bisa bermacam-macam. Jadi
banyak kata kerja yang bisa kita gunakan di sini. Nah, tetapi ketika diganti, contohnya, oke, ini mungkin di punya siapa ini ya? Bu Siti Nurjana apa siapa nih? Mikrofonnya punya siapa ini yang Pak Hadi Hasan? Punya Pak Ilham. Oh, Pak Ilham. Oh iya, sepertinya kenceng sekali. Lagi ngajar kayaknya ya. Oke. Kalau saya ganti contohnya apa namanya? Neng Arina. Bisa dengar suara saya Neng Arina? Yes, saya. Ya. Kalau tidak pakai I tetapi mungkin namanya tetap Arina. Contohnya ya. Arina adalah seorang apa namanya ya? Yang paling ini ada flight attendant itu bisa steward, itu yang untuk yang cowoknya. Kalau stewardess itu untuk yang ceweknya gitu ya. Steward and stewardess itu sama dengan flight attendant gitu ya. Nah, kalau saya ganti Arina adalah pengemudi taksi atau sopir taksi ya, begitu coba gimana? Bisa nggak? Arina is a driver taxi. Taxi driver. Jangan kebal. Taxi Taxi driver gitu ya. Kemudian kira-kira kerjanya di mana ya? Di jalanan ya. Ya, itu The dia. way. Nah, kita lihat kalau tadi ada pesawat, maka kita sesuaikan dengan di sini. Kalau di pesawat berarti I work for, berarti bisa juga taxi, bisa taxi company, ya kan? Bisa juga begitu ya. Jadi disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan apa namanya kondisi pekerjaannya. Kemudian kalau taxi driver berarti bisa saja di sini On the street. ya, on the street juga bisa. Kemudian kalau dia tadi pakainya Arina is a taxi driver berarti she work apa works? Works. Ya, ada S-nya. Kemudian si ya, kalau taxi driver itu kira-kira apa? Apa maksudnya? Ya, ini kan pekerjaannya ngapain begitu? Mengemudi. Iya, mengemudi. Driving. Ya, itu Driving a car. kalau driving itu nanti sedang, kan kita melihat nih di sini kan ada, kalau di sini menggunakan S, apa sih? drives gitu kan? Ya, drives a taxi to carry passenger to their destination. Nah, bisa juga membawa penumpangnya ke tujuan mereka begitu ya. Oke, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk asking job itu bisa menggunakan where atau what. Kalau where do you work berarti tanya tentang tempat kerjanya di mana. Kalau what do you do berarti apa pekerjaan Anda beserta dengan kegiatannya apa begitu. Nah, kemudian ini adalah adverb of frequency yang menunjukkan bahwa ini adalah simple present tense gitu ya. Ada always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Nah, ini menunjukkan adverb of frequency itu adalah keterangan ya. Keterangan kegiatannya dan sebagainya. Jadi menunjukkan seberapa sering kayak gitu. Kalau always berarti selalu. Usually biasanya dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kata kerjanya, jangan sampai lupa. Niluh, karena niluh maka goes pada es-nya. Bima, borrow, tapi karena Bima maka ada S-nya.
We normally eat. Kalau she pasti di sini eats gitu ya. Tohom often studies. Kalau they atau mungkin Tohom and Nina mungkin di sini jadinya adalah study. Ya. Kemudian they drink, we occasionally play, they seldom eat, they rarely ride bikes to campus, they never play. Now we can see over here, start from they using verb 1, but only 3 ya, 3 number over here using verb plus s or es. Nah, kalau kata kerja yang akhirannya y, kemudian didahului huruf konsonan, maka diganti dengan i ditambah dengan es. Tadi awalnya kan pakai y, kemudian karena ini depan y-nya adalah d, huruf konsonan, maka diganti dengan i ditambah dengan s. Berbeda dengan play, walaupun akhirannya y, tapi depannya huruf vokal, maka hanya perlu ditambahkan dengan s kalau subjeknya itu orang, satu, dan sebagainya. Contohnya kayak Ronaldinho occasionally plays. Nah, gitu. Tinggal ditambahkan dengan s karena walaupun akhirannya y tapi depannya adalah huruf vokal gitu. Itu contoh-contohnya, dan ini yang membedakan verb 1 tambah s atau es atau verb 1 saja jamak. Nah, ini tunggal, jadi untuk subjek tunggal he, she, it, Mira, dan subjek tunggal lainnya. Untuk subjek jamak we, they, my friends, the languages, and subjek tunggal lainnya. Nah, mungkin kita akan coba cek sampai dengan nomor 5 saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya untuk menjawab ini kira-kira yang mana, begitu ya. Oke, untuk yang nomor 1, what does he do? He is a doctor, he blah blah treats ada pakai s. Yang nomor 2 pakai es juga. es. What does Mike do? Ya, oke. Sepertinya kalau semuanya ya. Coba salah satu saja. Bu Sarah, coba Bu Sarah, yang lainnya tolong di unmute dulu ya. Hanya Bu Sarah. Boleh. Oke. Yang nomor Sebentar Bu Sarah, saya buka ininya dulu. Oke. Bu Sarah nomor 4. What does Bima do? He is a student. He blah blah study or studies biology. He studies. Oke, studies. Yang oke, for number 5. I play soccer. Oke, without s ya, tanpa s karena ini subjeknya adalah I, begitu. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, saya akan menambahkan sedikit saja berkaitan dengan kata tanya ya. Jadi bukan hanya where sama what saja yang bisa dipakai, tetapi ada kata tanya yang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan apa itu who, gitu ya. Who, what, when, where, why, which, how many, how much, ya. Kemudian how far. Nah, mungkin akan itu sangat bermanfaat sekali ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contoh pakai who, contoh ya. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan yang akan bisa disambungkan dengan pertanyaan tentang where and what. Contoh, where do you work? I work at SMPN 1 Kudus. Nah, begitu contohnya. What do you do?
I'm a teacher. Kalau mungkin ditambah lagi dengan I am an English teacher. I teach students at mungkin 7 or 8 level. Nah, mungkin bisa begitu. Kemudian dihubungkan dengan pertanyaan how. How do you go to work? Bagaimana Anda pergi bekerjanya? I go to work by bicycle atau mungkin by car atau mungkin on foot. Nah, begitu. Who is your principal? Nah, siapa kepala sekolahnya? Nah, bisa begitu ya. Kemudian how many students? Berapa banyak muridnya? Dan sebagainya. Nah, ini akan saya munculkan, saya tambahkan kata-kata yang kata kerja yang bisa dipakai ya. Teman-teman semua, sebentar ya. Oke. Oke, nih Bapak Ibu silahkan dilihat di layar sudah nampak atau belum ya? Belum Pak. Nah ini dia, ada who, nah ini bacanya who ya, ada who ya, who, nggak usah w-nya nggak usah dibaca, who gitu. Who, what, when, where, why, which, how many, how much, how far. Nah mungkin Bapak Ibu yang hafal dengan nadanya atau mungkin lagunya ya Toiba bisa dipakai ya. Ini saya kasih contoh, nanti teman-teman bisa latihan di rumah gitu ya. Contohnya kayak begini. Who siapa, what apa, when kapan, where di mana, why mengapa, which yang mana, how bagaimana. How many berapa banyak, how much juga berapa banyak, how far berapa jauh, gitu ya. Itu ya Toiba kalau nggak salah sih ya. Tetapi itu bisa teman-teman cara menghafalkannya boleh seperti itu atau boleh dengan yang lain. Tetapi ya kalau mau sambil nyanyi ya bisa juga begitu ya. Mungkin ada yang ya kalau biasanya ibu-ibu suka nyanyi ya. Mungkin siapa ya? Bu Ulfa Hasanah ada? Ada Pak. Oke, coba Bu Ulfa, coba tadi bisa nggak ya kira-kira ya? Ya, yang mana Pak? Yang ini. Ya Toiba. Oh ya Toiba. Oh ya. Waduh. Dibaca aja Pak. Oh dibaca aja, boleh silakan. Baik. Who siapa, what apa, when kapan, where di mana, why mengapa, which lupa. Which yang mana? Which yang mana, how mengapa ya Pak? How itu bagaimana? Oh bagaimana. How many berapa banyak, how much berapa banyak, how far berapa jauh. Oke. Apa bedanya how many sama how much itu? Kalau how many bendanya bisa dihitung, kalau how much itu bendanya tidak bisa dihitung gitu ya. Coba ya, saya tanya Bu mungkin selain Bu Ulfa ya, ganti lagi. Atau Pak Thomas ya, coba Pak Thomas. Apa nih Pak? Oke, saya berdasarkan pertanyaan atau word questions over here, berdasarkan kata tanya di sini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Thomas, gitu ya. Kita awali dengan where. Where do you work? I work in Bekasi. I work in Junior High School, MTS Maslakul Irfan. Ya, I work at SMP. At MTS Maslakul Irfan. Okay. What do you do? I teach
Kalau what do you do bisa dijawab dengan langsung ngajar bisa langsung apa, ya. atau juga bisa diawali dengan I am gitu kan. I am Iya, mungkin ngajar apa di situ baru ngajar apa gitu ya. Okay. I am a teacher and I teach informatika and operator school. Oh, school operator ya. Yeah, school operator. Jadi kalau ada beberapa term dalam bahasa Inggris itu yang bisa memang pengucapannya harus dibalik begitu ya. Oke, kemudian kalau ditanya tentang how, menggunakan how itu kan bagaimana? How do you go to work? I go to work with my bicycle. Kalau itu tidak perlu pakai with, langsung saja I go to school. I go to school. Atau I go to work by. Okay. I go to school by bicycle. Oke. Jadi kalau by itu untuk kendaraan, tapi kalau dengan jalan kaki dengan menggunakan on, gitu ya? On foot. Ya, on foot. Nah, by bicycle, by car, by train, by plane. Nah, kalau pergi kerjanya by plane, nah itu yang luar biasa ya. Iya. Kira-kira kerja kemana gitu. Kalau saya tanya, who is your principal or headmaster? My principal headmaster is Mrs. Rina Salama, SPDI. Okay. How many teachers over there? There is 10 teacher in school ya, Pak. Ya, jadi karena ada 10, maka kalau Bapak Ibu menggunakan ada, berarti ada kata there is sama there are. Bedanya kalau there is itu 1, kalau there are itu lebih dari 1. Oh, berarti there are ya, Pak? Ya, ada begitu kan. There is, there are itu kan ada gitu ya. Ada 1 dan ada banyak. Kalau ada 10 berarti there are 10 teachers at MTS bla 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 begitu ya. Iya. Kalau saya tanya, 10 teachers. Oke. How far is your school from your house? Ini nih. How far? How far? Jauh gitu. Maybe 10 kilometers. Yeah, good answer. So you can say maybe or you can say it is gitu bisa juga ya. It is around it is around 5 or 7 kilometer. It is 10 kilometer. Atau it's around. If you do not know exactly, you can use is around and sebagainya. It's round. Ya, jadi kata-kata tanya yang ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Kalau tadi hanya muncul kata what and where, maka ini saya tambahkan biar Bapak bukan hanya tidak hanya terpaku pada 2 pertanyaan tersebut begitu ya. Iya. Oke. Kemudian Bu siapa ya? Bu Sulastri ada? Bu Sulastri? Bu Sulastri? Bu Sulastri? Seperti sinyal. Ya, seperti sudah nyala tapi mungkin ini ya. Oke, mungkin Bapak Pak Ilham nih, Pak. Pak Ilham kayaknya ini, Pak. Pak Ilham nih sudah pakai PGRI nih. Hadir. Ya, Pak. Lagi ngajar ya Pak Ilham ya? Iya, Pak Haji. Ya, oke. Pak Ilham. Jadi kita kan sudah membicarakan tentang describing job, kemudian verb yang menggunakan s ataupun es begitu ya. Coba kalau Pak Ilham saya kasih tolong tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris begitu ya. Ilham
Ya, Ilham mengajar di kelas 5. Itu gimana? Ilham study in fifth class. Kan mengajar, bukan belajar. Oh, mengajar ya, Pak Haji ya? Kalau mengajar, Ilham work in fifth class. Ya, tadi nanti Pak Ilham ada beberapa kata, kosakata yang perlu ya dihafalkan, memang harus dihafalkan begitu ya. Jadi bisa melihat di apa namanya, di buku panduan di sini. Nah, kalau mengajar berarti menggunakan kata teach. Nah, di sini ada kata teach. Nah, kalau teach berarti kalau Pak Ilham berarti kan subjeknya jelas. Subjeknya adalah orang. Kalau orang maka teach-nya ini ditambah dengan es. Berarti Ilham teach gitu ya. Teach. Kalau tadi pakai S. Tidak pakai S ya Pak Haji ya harusnya. Kalau saya sebetulnya ngajar bahasa Inggris nih Pak Haji. Oh iya, berarti kalau he see it, nah kita tadi kan sudah bahas di sini. Nah, ini. Karena kan subjeknya I ya. Ya. Nih, kalau subjeknya I di sini, maka verbnya satu saja. Tapi kalau tadi kan saya menyebutkan nama Ilham. Berarti harus pakai S ya. ES. Kalau S pakai I ya. Sorry. Ya, pakai S. Berarti Ilham teach ya, in fifth class. Iya, fifth level boleh. Ya, fifth level paling aman adalah menggunakan fifth level begitu ya. Oke, kemudian mana ya? Ini sudah Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk reviewnya kita itu perlu atau Bapak Ibu perlu menyamakan persepsi mengenai apa hubungannya describing job dengan simple present tense, dengan adverb of frequency dan sebagainya. Jadi di dalam mendeskripsikan pekerjaan, namanya pekerjaan, apalagi pekerjaannya sedang kita kerjakan, otomatis itu menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense itu adalah untuk mengungkapkan kegiatan kita yang sehari-hari, gitu ya. Nah, tanda-tandanya itu kegiatan sehari-hari tadi kita bisa lihat di adverb of frequency. Jadi ada seberapa sering, begitu ya. Ada yang always, usually, ini menandakan bahwa kegiatan itu adalah simple present tense, begitu. Nah, untuk kata kerjanya itu tergantung daripada subjeknya, apakah he, she, it, atau they, we, are you, atau we, they, my friend. Are you, we, they, nah, boleh juga. Tapi kalau mau ingat pokoknya Dewi Ayu lah begitu ya. Dewi Ayu boleh. They, we, are you ya. Itu untuk mengingat saja bahwa ketika subjeknya adalah they, we, are you, maka subjeknya verb satu saja. Kalau nama orang he, she, it, maka ditambah s, es tergantung dengan akhirannya, gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini mechanic, repair, or repairs. Pasti jawabannya adalah repairs, ada s-nya karena ini itu adalah berarti seorang mekanik, satu orang, maka repairs. Taxi drivers ada s-nya, maka cukup dengan drive. Karena orangnya banyak, sopirnya banyak, jadi drive saja. Firefighters, ada fighters, berarti rescue saja. A nurse, karena ada sama menunjukkan seorang, maka works. Gitu. Kemudian ada veterinarians, ini heal atau heals, karena ini ada s-nya, maka cukup dengan heal. Sick animal. Jadi ini dokter hewan lah, gitu ya. Nah ini heal. Jadi heal itu ya bukan merawat, mengobati begitu ya. Nah, a baker
Baker itu tukang roti. Karena ada maka makes gitu. Waiters ada S-nya maka serve. A policeman, officer, cuman seorang maka maintains. Ya, a dentist karena seorang maka heals. Nah, dentist itu dokter gigi. Doctors, nah ada S-nya maka work. Itu ya itu Bapak Ibu harus bisa membedakan penggunaan kata kerjanya. Kemudian tadi yang harus diingat adalah kata tanya yang harus digunakan. Tadi cuma 2 kata tanya ya. Kata tanya yang ini sangat penting untuk Bapak Ibu hafalkan dan diingat-ingat karena memang ini kunci ketika orang mau ngomong, walaupun Bapak Ibu grammarnya tidak benar, tapi ketika sudah bisa menggunakan kata tanya ini, ya insya Allah dia akan tahu dan akan mengerti, begitu ya. Contohnya who, cuman bilang who saja, pasti nanti dia akan tahu cara menjawabnya. Ya, kecuali kalau what, when, where, why. Nah, kecuali ketika when, pasti kalau when itu kan pasti hubungannya dengan waktu, pasti akan paham. When, gitu kan. Cukup dengan when saja ketika memang sudah ngobrol pasti akan tahu. Where, why, which, nah, itu ya. Jadi kata ini namanya question word ya, kata tanya. Jadi ada who, what, when, where, ini semua kata tanya. Nah, ini berkaitan dengan bisa digunakan ketika mendeskripsikan pekerjaan atau situations at your workplace gitu. Memang situasi-situasi di tempat kerja kan bisa ditanyakan dengan dengan berbagai macam pertanyaan gitu. Kemudian Pak Isnaini Rizal ya. Pak Isnaini Rizal. Iya Pak. Oke, bisa dengar suara saya Pak Isnaini? Jelas Pak, namun mohon maaf karena saya ada di dalam kelas Pak. Jadi suara. Oh gitu. Jadi sambil gitu ya. Iya. Oke Pak. Gimana sejauh ini bisa dipahami Bapak? Insya Allah Pak, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Kemudian siapa lagi ya? Oke, mungkin teman-teman silahkan. Kalau mau ada yang mau disampaikan, bertanya, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa, boleh ditanyakan. Bu Neng, mau nanya ke Bu Neng. Monggo, silakan. Apa ya? Pak? Ya, boleh. Kalau kan tadi sudah Bapak sampaikan ya terkait tugas ada kesalahan gitu. Dari tugasnya harusnya begini gitu. Kalau bisa sebelum memberi tugas itu ketika memberi tugas memberi contoh dulu Pak. Ya introduce gitu. Oh iya, oke. Baik, Bu Neng Arina ya. Nah, memang itulah kendala yang kita hadapi ketika yang namanya kelas, namanya juga PJJ ya, jarak jauh. Pasti ada kendala banyak sekali, begitu ya, banyak sekali. Nah, memang apa sih kelemahannya? Itu salah satu kelemahannya. Jadi kelemahan dalam apalagi belajar bahasa itu kan saya bilang dari awal bahwa itu tuh butuh contoh, gitu ya. Nah, saya di awal sudah menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa mengcopy materinya itu di-copy ke ke Google Translate atau seperti apa, dimasukkan kemudian diklik itu speakernya. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan bisa mendengarkan apa itu cara pengucapannya. Itu kalau untuk self
self learningnya, autonomy learningnya, ya. Nah, sedangkan kalau untuk ya kalau Bapak Ibu mau tahu materinya kan pasti lihat di modul. Nah, makanya dengan keterbatasan itu saya memberikan alternatif lain ketika saya tidak bisa memberikan mana kan saya tidak tahu apakah Bu Arina mungkin hanya bagian introduce-nya saja, ya bilang introduce-nya saja mungkin kesulitan begitu. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Dengan kata-kata yang lain mungkin itu bagian introduce saja. Mungkin ada kata-kata yang lain yang Bu Arina nggak pakai, tetapi dipakai oleh Bu Ulfa, atau mungkin dipakai oleh Bu Imaya, atau mungkin dipakai sama Pak Ilham, Pak Thomas dan sebagainya. Maka cara mengatasinya ya seperti tadi. Nah, kalau saya sih maklumin kenapa ya? Maksudnya Ibu salah ngomong itu, tetapi saya tahu bahwa Ibu itu mau bilang introduce gitu maksud saya. Nah, kalau tahu mau benarnya ya berarti harus berlatih, kemudian berlatihnya harus dapat input dulu. Inputnya dari mana? Nah, sekarang itu teknologi sudah sangat berkembang. Kita itu buka di YouTube di apa. Nah, kalau tadi mau contoh, Ibu tinggal klik saja, kemudian klik speakernya, maka akan ada yang memberikan contoh bagaimana pengucapannya. Tetapi kalau pas seperti ini, maka ketika saya menemukan kasus-kasus seperti itu, pasti akan saya sampaikan. Oh, ini cara bacanya adalah introduce, gitu. Jadi kalau contohnya kan sebenarnya saya kasih contoh, tapi contoh yang saya munculkan kan tidak ada bunyinya, gitu, ya kan? Tidak ada bunyinya. Maka cara membunyikannya. Ya Pak, jadi gimana ini cara bacanya pas lihat YouTube introduce, aduh. Iya. Gitu doang udah susah Pak. Jadi kayak pengen dibikinin dulu video sama Bapak gitu, gini cara memperkenalkan diri. Kan kalau lihat di modul, emang saya juga lihat modul dulu ya Pak. Terus saya cari-cari tuh artinya apa gitu. Iya. Terus pas dipraktekin tuh susah banget gitu. Dan pakai lagam Sunda, Bu. Iya. Jadi bahkan ada, ya bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang memang juga munafik ya Bapak Ibu. Ada yang tulisannya apa tapi bacanya apa, begitu ya. Ada yang tulisannya enough tapi bacanya enough. Ya. Kayak tadi WHO dibacanya cuma who saja. Nah, kalau kita bacanya kan wow gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris cuman who. Sama dengan hari Wednesday tulisannya kan begitu. Tapi bacanya tidak, D-nya tidak ada. Wednesday, D-nya tidak ada yang di tengah. Nah, hal-hal seperti itu saya bisa menyontohkan hanya pada part-part tertentu saja. Tetapi maksud saya tetap ini kan pembelajaran orang dewasa berbeda dengan pembelajarannya anak kecil. Kalau anak kecil memang semuanya harus dituntun ya. Tetapi kita mencoba untuk memberikan solusi-solusi alternatif yang bisa juga Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Ya pasti nanti dikasih contoh, tetapi maksudnya tidak semuanya dikasih contoh begitu ya, Bu Arina ya. Tetapi maknanya saya menangkap gitu. Intinya makna yang Ibu sampaikan itu saya bisa menerima. Saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Artinya pesannya, message-nya, informasinya, the informations and your message accepted. Nah, jadi informasi atau pesan yang Anda sampaikan itu sudah terterima oleh saya. Itu hanya sedikit koreksi bahwa oh iya ini ada yang masih pengucapannya kurang benar. Pengucapannya masih harus dilatih seperti itu. Itu ya, Mbak Arina ya. Oke. Ya, Pak. Ada yang lain? Pak Ilham, Oh, ya. Pak Ilham. Feedbacknya juga Pak, feedback nilai. Ya, Pak. Biar ketahuan. Oke. Ya. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Pak Ilham, Pak. Oh, Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Pak Ismail bentar ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Haji Edi ya, bahasa Inggris ya, ini gimana? Ya terima kasih. Bahasa Inggris ini kan sebenarnya kita harus praktek ya Pak Haji ya. Karena agak susah juga kalau kita hanya sebatas tertulis seperti itu.
yang ingin saya tanyakan Pak Haji, ini masalah tadi IS or IS itu sebenarnya apa hanya ada pada kata kerja? Terus kalau kata sifat ada nggak khusus untuk penggunaan S atau IS? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konteksnya kebetulan ini kan kita belajar tentang simple present ya. Ketika simple present tense itu, apa sih simple present tense itu? Ya kalau kita kan kalau mau bilang makan ya makan aja. Beda dengan kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri khususnya di bahasa Inggris itu ada yang makannya kemarin, ada yang makannya akan datang, ya kan? Kalau kita ya makan kata kerjanya ya makan saja, tidak ada makan, ada S-nya nggak ada gitu. Ya, makaning nggak ada, makaning juga. Nah, cuman memang ya itulah bahasa begitu ya. Ada beberapa pattern yang memang ada yang membutuhkan S, ada yang tidak. Yang muncul ditambahkan S dan ES pasti nanti akan muncul. Kayak subjek. Tadi kan subjeknya juga sama. Driver, ada drivers. Ya. Itu noun sebenarnya, kata benda sebenarnya. Ya. Kemudian ada kenapa harus ditambah S untuk driver dan drivers? Kalau driver berarti dia satu orang. Kalau drivers itu lebih dari satu orang. Ketika ya kalau bahasa kitanya sebenarnya begini Bapak. Lebih mudahnya begini. Ketika S-nya sudah dipakai di depan, kata kerjanya nggak perlu ditambah S. Kayak driver. Maka karena sendiri maka S-nya ditambahkan di kata kerjanya. Drivers. Nah, tapi ketika drives. Ketika drivers S-nya sudah dipakai, maka kata kerjanya cukup dengan drive, tidak perlu pakai S karena S-nya sudah dipakai di depan. Itu sederhananya begitu gitu ya. Itu cara memahami sederhananya. Nah, di kata sifat itu kan kayak cantik, ganteng, bersih, itu kan kata sifat. Clean, apakah ada cleans? Ada. Kalau cleanness ada, tapi maknanya akan berbeda, bukan lagi kata sifat itu. Jadi ada beberapa kata yang maknanya itu bisa bisa ditambah S dan tidak bisa ditambah S gitu. Tapi khusus kasus simple present tense, maka yang perlu diperhatikan subjeknya dan verbnya ya Pak Ilham ya. Ketika subjeknya udah lebih dari satu orangnya, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S karena subjeknya sudah bawa S gitu ya. Nah, kalau subjeknya sudah nggak bawa S, maka verbnya harus dikasih S gitu. Contohnya kayak Arina sendiri berarti kan, maka kata kerjanya harus dikasih S karena si. Tapi kalau Arina and friends, nah, berarti udah ada S-nya tuh. Arina and friends atau mungkin yang ada S-nya mungkin biasanya ya nama pekerjaan. Contohnya ya kayak tadi teachers. Nah, berarti kan lebih dari satu. Udah ada S-nya teachers. Maka verbnya tidak perlu ditambah S. Cukup dengan teach. Jadi itu yang perlu digarisbawahi untuk simple present tense. Jadi ketika subjeknya udah S, ada S-nya, verbnya nggak usah. Tapi kalau subjeknya nggak ada S-nya, ketika itu banyak, maka verbnya juga menyesuaikan. Gitu ya. Kalau ada workers, lawyer, lawyers, itu kan subjek semua tuh. Ketika sudah lawyer, itu cuma satu, tapi kalau lawyers banyak, berarti verbnya nanti juga mengikuti. Perlu ditambah S atau tidak. Jadi memang menyesuaikan. Nah, untuk kata sifat sendiri tidak ada ditambahkan S atau ES. Tuh, Pak Ilham begitu ya? Oke, Pak Isnain silakan. Pak Isnaini. Ya, Pak Isnaini Rizal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mohon maaf Pak sebelumnya karena ini sambil di kelas jadi anak-anak sambil ini. Tapi ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan Pak. Ya boleh silahkan.
if you give us a question in the form of the test question, and we answer that question, one word is wrong. Is there any lenience because we are in the learning stage? Okay, can you repeat about the consequence? Okay, if you give us a question in the form of a test question, and we answer that question, one word is wrong, like miss S atau dalam verbnya ada yang kurang atau gimana Pak? Is there any lenience because we are in the learning stage? Yeah. It is depend on tergantung ya. Yes. Depend on the the kind of the test. When the kind of the test is measuring your understanding in differentiating S verb plus S or not. So of course I make a decision when your answer is false it's false, mistake. Okay. Ya, itu salah ya salah, tetapi itu kan ketika mengukur pemahaman tentang verb S dan tidak ada S-nya atau ada S-nya. Tetapi secara konteks ya pastinya kita tahu bahwa jawaban itu sebenarnya tidak ada salah, yang salah hanya hanya pilihannya, penulisannya saja kan begitu. Secara konteks saya paham itu sama-sama benar, cuman artinya ini ada yang kurang gitu loh. Tetapi secara makna ya kita bisa memaknai itu gitu. Except kecuali kalau itu kan contoh I ask the students to write down the answer. They have to write in the words without choosing A, B, C. Nah, kecuali kalau itu tidak milih A, B, C, teman-teman diminta untuk menulis. Contohnya drive sama drives. Nah, teman-teman kira-kira menulis drive atau drives nih, gitu kan? Maka itu akan kelihatan bahwa ini sudah memahami konsep tentang verb one plus S atau enggak. Gitu. Tetapi ya itu kan cuma tes Pak, secara pemahaman kalau ini ya kita sudah mengantisipasi itu bahwa kalau teman-teman ketika kalau contohnya begini, kalau Bapak mengerjakan menerjemahkan, contohnya kayak Pak Isna ini mengendarai mobil setiap hari atau sering mengendarai mobil. Ketika Isna ini Rizal drive car, ya secara makna itu tidak salah. Tetapi ketika tulisannya adalah Isna ini drives car every day, begitu, itu yang paling tepat begitu gitu. Tetapi ketika Bapak sudah bisa menerjemahkan kata itu, maka Bapak sudah bisa menyampaikan informasi, sudah bisa dikatakan ya kalau ibaratnya kalau itu penilaiannya 1 sampai 100 tidak mungkin dapat 100, tapi mungkin di sekitaran 80. Thank you, Mr. Eddie. Thank you very much. Okay, you're welcome. Oke, siapa lagi? Pak Arif ya? Mas Arif? Enggak. Arif nanya. Siap. Ada lagi ingin tanya? Oke, siapa yang Mas Arif? Ya, Pak Arif. Gini Pak, saya pernah punya kasus seperti apa yang tadi Pak Isna ini katakan Pak. Kasusnya itu kebetulan saya mengabdi di pendidikan non formal. Saya punya siswa dari Singapura. Setiap hari dia bahasa ibunya kan dengan bahasa Inggris. Ketika dia belajar bahasa Inggris di tempat saya, dia tidak memahami di bahasa Inggrisnya. Saya perhatikan gitu ya dengan tutor saya. Kemudian dia tidak memahami tentang tata bahasaan gitu Pak. Jadi misalkan untuk berbicara bahasa Inggris is okay gitu loh. Saya kok tapi untuk grammarnya atau apalah saya nggak paham itu ya. Itu kok kenapa gitu bisa seperti itu ya Pak ya? Ya sama aja kayak kita kan.
Kita juga bahasa Indonesianya emang kita pakai bahasa Indonesia formal? Enggak. Ya, that's happen when you go to America, when you go to Australia. Jadi when you go to the Australia, they don't care about the grammar, ya. Only in Indonesia focus on how to use the correct grammar and extra. Jadi hanya di Indonesia saja yang grammarnya itu diulang-ulik. Karena kita tahu sendiri bahwa kita dari zaman SD kelas 1 zaman dulu sampai SMA itu belajarnya grammar saja begitu kan? Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa kita bahwa oh itu grammarnya salah. Tetapi ya sebenarnya bukan grammarnya salah, tapi kita memperhatikan sebenarnya it is depend on the conditions and situations. When we communicate each other, it's never mind when you use wrong grammar is never mind. But if in a formal situation like a letter, business letter, ya, so it should be using correct grammar. Ya, kalau itu surat menyurat yang sifatnya formal, kemudian di forum internasional, forum formal, ya memang bahasa Inggrisnya, tata bahasanya harus benar. Contoh kalau gini, kalau surat menyurat yang formal kemudian Bapak menggunakan contohnya ada komplain, ya, mereka sudah mereka sudah transfer uangnya tapi belum terima barangnya, so they are waiting the product. Nah, Bapak diminta untuk menulis I will send the product, gitu kan? Itu kan tata bahasanya, atau mungkin I have sent, kan beda begitu. Nah, oke. Jadi kalau untuk grammar, mereka mah tidak perlu memperhatikan grammar, dan mereka itu kebiasaan mereka di setiap harinya ya memang begitu. Tetapi kalau di formal situations, ya of course they will use grammar, but it's not important when they make a mistake in a grammar. Gitu aja sih sebenarnya. Cuman kitanya memang biasanya yang dilihat, grammarnya salah gitu kan. Ya kalau konteksnya, tergantung konteksnya. Jadi kalau konteksnya tidak formal, kemudian it doesn't affect to anything, kalau nggak berpengaruh terhadap apa-apa ya nggak apa-apa. Cuman kalau di business letter, of course everything should be correct, ya. Semuanya harus benar kalau di soal bisnis dan sebagainya. Ekspor impor begitu juga harus benar semuanya. Begitu. Ya actionnya mereka memang sudah bagus, apalagi yang dari Australia begitu kan. Tetapi ya in their family they don't teach grammar, they don't teach structure. The most important thing for them is how they can communicate each other, and the speaker can the speaker and listener understand the message. Itu aja mereka yang dipakai begitu ya. Yep. Pak Arif Kusro ya. Oke, Bu Ulfa? Iya. Gimana? Mau tanya? Oh, sudah Pak, sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih. Silakan. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, untuk tugas hari ini, maka nanti akan saya buatkan tugasnya dulu. Untuk describing job untuk hari ini, insya Allah masih menggunakan Google Form dulu ya. Nanti Google Form silahkan dilengkapi. Tetapi nanti untuk materi-materi yang lain, maka nanti akan bervariasi. Ada yang bentuknya Google Form, ada yang bentuknya nanti teman-teman diminta membuat video seperti kemarin-kemarin. Begitu ya? Iya. Berarti intinya kalau untuk ngomong nggak usah pakai grammar, Pak ya? Ya, kalau untuk keseharian dan kemudian yang ini ya bukan tidak perlu pakai grammar begitu, Pak. Inti dari sebuah komunikasi itu kan menerima maknanya begitu ya. Tetapi kalau di formal ya maka kita harus menggunakan tata bahasa yang benar. Ya. Kalau tes TOEFL, tes IELTS ya semuanya harus benar. Harus Karena grammar itu. Iya kan, itu kan, benar-benar. kan memang konteksnya konteks formal, beda dengan komunikasi. Sama aja kalau Bapak menyuruh anaknya atau minta tolong anaknya, kadang nggak perlu kata please, nggak perlu kata apa, tinggal mungkin bahkan dengan bahasa isyarat pun
sudah cukup gitu ya. Iya. Jadi ada kasus gini Pak, waktu saya sekolah dulu. Ternyata kan yang dipelajari di kita ini kan setelah saya pahami, kita bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang British gitu Pak. Nah sedangkan waktu itu guru nanya, coba buat pertanyaan untuk minta gitu kan, bilang, may I borrow your pen? Nah itu disalahin Pak sama dia Pak, sama gurunya. Terus dia kasih kata-kata yang lain, pokoknya yang lain lah intinya gitu. Terus akhirnya dibenerin cuma ditambahin gini, you must use excuse me, nah gitu. Iya. Ya itu soal politeness Pak. Oh gitu. Ya Politeness itu apa tuh Pak? Politeness itu kayak kalau kita seringnya kayak sopan santun begitu. Oh ya, iya. Berarti benar-benar British Pak ya? Ya, ya sebenarnya sih British sama apa Amerika itu ya beda-beda. Memang ada beberapa term, vocabulary yang beda, accentnya beda, gitu kan. Ada kalau ini ada yang menggunakan contohnya gini, kalau di hotel atau ini kan ada yang bilang lift, ada yang bilang elevator, kayak gitu gitu. Iya benar. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang mereka kalau aslinya dari mana ya? Mungkin ini kan dari seluruh Indonesia ya. Iya. Ketika teman-teman dengar kata atau mungkin kereta begitu ya. Kereta kalau orang di Jawa ya bilang kereta ya kereta beneran yang gerbongnya banyak gitu. Cuman kalau orang yang dari luar Jawa bisa jadi menganggap kereta itu motor Pak. Iya, kalau di Sumatera motor. Nah, begitu. Ya kayak gitu aja sebenarnya. Beda-beda ininya istilah-istilah saja sih. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi untuk materi mengenai describing job and simple present tense and what else? Adverb of frequency. Ya, cukup, Pak. Cukup jelas. Cukup. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Permisi Pak, suara saya kedengeran ya Pak ya? Ya, silakan Pak Ade. Mohon maaf tadi saya agak telat masuk juga dan terkendala sinyal Pak. Untuk mohon maaf teman-teman, mungkin untuk materi hari ini yang disampaikan Pak dosen juga mungkin ada rangkuman gitu Pak ya. Yang tadi saya sekilas ngeliat dari modul doang ya. Tadi Bapak juga nampilkan sedikit word ya yang tulisan-tulisan itu. Mungkin bisa di-share juga mungkin Bapak di grup WA gitu. Oh gitu. Penambahan yang itu Pak, yang tadi yang who, which. Oh yang question word-nya. Ya, who, which. Terus apa lagi tadi tuh? Iya, question words-nya ya. Question words. Yang tadi ya Toyibah Pak. Iya. Nah, nanti saya kirim di ini ya. Di grup ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Pak Haji, terima kasih. Ya, yo. Nah, itu aja. Oke, apalagi? Yang lain masih ada? Cukup? Kita sampai jam berapa sih? Pak. Cukup ya? 10:11. Oke, ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya untuk mereview materi hari ini. Jadi untuk question words-nya dalam describing word itu sebenarnya berdasarkan modul memang hanya menggunakan what and where, apa dan di mana, ya. Sedangkan yang lain itu maksud saya biar ada lebih banyak hal yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika bertanya. Dan itu bisa dipakai untuk nanti untuk materi apa saja. Ya. Karena kunci daripada komunikasi ketika ngobrol itu ya tadi question words-nya itu. Ketika question words-nya sudah hafal, maka nanti ketika dibawa ke past tense, ke future, ke apapun topiknya, ketika sudah tahu who, what, when, where, why dan semuanya, nanti harapannya bisa nyambung untuk ke semuanya topik gitu ya. Memang kunci basicnya itu untuk ngobrol, bertanya dan sebagainya. Kemudian untuk simple present tense, pembedaan atau membedakan kata kerjanya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ilham bahwa ya memang kadang sedikit ya harus
bisa sedikit usaha untuk membedakan kapan menggunakan verb saja, verb satu saja, kapan menggunakan verb yang ada S atau ES-nya. Sederhananya ya tadi, kalau depan udah ada S-nya, belakang nggak usah kan begitu. Kalau belakang kalau depan nggak ada, belakangnya berarti harus ada S atau ES. Tetapi lihat lagi juga, kalau namanya contoh Thomas ada S-nya, ya bukan berarti kalau udah ada S-nya belakangnya nggak ada. Kan Thomas walaupun ada S-nya kan tetap masih satu begitu kan. Maka verb-nya juga harus ditambah S. Jadi tidak memang hanya pengecualian saja. Itu ya. Kemudian adverb of frequency. Adverb of frequency kan ada sering, selalu, kadang, jarang, tidak pernah. Itu tidak hanya berlaku pada simple present tense saja sebenarnya. Tetapi itu pasti dipakai untuk simple present tense. Karena itu menunjukkan sering, tidak sering, dan sebagainya. Tetapi kalau nanti ada additional adverb, ada keterangan lainnya, maka itu bisa berubah. Contoh begini, I always, contohnya gini, I always played soccer every morning 2 years ago. Kan? Always, walaupun always, tapi itu kata kerjanya adalah pakai ed. Kemudian ada 2 years ago. Berarti itu dilakukan selalu setiap hari, tapi 2 tahun yang lalu. Kan beda, konteksnya beda lagi kan begitu. Maka itu juga additional adverb juga diperhatikan. Tetapi untuk simple present tense ya pasti ada every day, every week gitu. Kemudian ada general statement. Itu ya Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa membedakan verbnya, kata kerjanya, subjeknya, dan penggunaan daripada adverb of frequency. Begitu Bapak Ibu, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya.